Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan dari Yohanes 16 ayat 20 sampai 23. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan. Tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya. Karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira. Dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Kita berjumpa lagi di video ini. Kita mendengarkan sabda yang dengan penuh harapan kita dengarkan dan kiranya menjadi kekuatan bagi kita, memberikan kita semangat baru menjalani hidup. 4 ayat tetapi terkesan singkat, tetapi kaya juga isinya, menyentuh hal mendasar dalam hidup kita. Kerinduan kita mencari sukacita, tetapi di saat yang sama kita hidup di dunia di mana sangat memungkinkan untuk bersedih karena banyak alasan, berduka cita. Kita mulai dari ayat yang pertama ini, ayat 20. Sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Dua sisi yang berbeda. Di saat yang sama kita ini berada di dunia, makhluk di dunia ini, tetapi ada perbedaan nilai. Ketika kita menangis, meratap, dunia bergembira. Hal-hal yang ilahi tidak selalu memuat hal yang sama persis dengan apa yang kita temukan di dunia. Yang kita pikirkan membawa kita pada kebahagiaan, perbuatan baik, kiranya hidup bersama dengan tenteram. Kalau kita saling membantu maka ada sukacita. Ternyata tidak selalu kita temukan itu di kehidupan nyata. Dunia tak seindah itu katanya. Ada duka cita. Nah, kalau kita mengingat duka cita kita masing-masing, mungkin banyak dasarnya. Kata duka cita di sini sudah mewakili kata menangis, meratap, duka cita. Itu mewakili perasaan-perasaan negatif ya. Yang membuat kita semakin jauh dari kegembiraan, sukacita. Ya, sudah menyangkutlah di sana kecemasan, kegelisahan, semua yang buruk, sakit, keterbatasan kita, kemampuan untuk mengendalikan diri yang lemah, kemampuan itu lemah untuk mengendalikan diri. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya. Karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Ada pelangi sehabis hujan. Begitu kata pepatah. Meski harus kita akui tidak selalu ada pelangi ya. Maka perumpamaan itu belum cukup mewakili. Karena kita yakin dengan beriman selalu ada akhir yang baik untuk dialami. Bagi orang beriman ini. Ada kata-kata menarik. Gesù è sempre con noi nella tempesta.
Yesus selalu ada bersama kita dalam pencobaan. E tutto andrà bene. Dan semua akan menjadi baik. Tidak dikatakan Yesus membuat kita tanpa pencobaan. Tidak dikatakan begitu. Tetapi dalam pencobaan yang ada, Yesus pun ada bersama kita. Di sini peristiwa melahirkan itu tidak gampang, sehingga membawa duka cita, kesedihan. Peristiwa, prosesnya. Para ibu lebih paham soal ini, soal rasa sakit. Suami yang mencintai dan menyertai istrinya dalam persalinan pasti juga secara sekunder merasakan ketegangan ini. Nah, sederhananya hendak mengatakan proses yang kita lalui dalam kemanusiaan kita, proses melahirkan, nanti ada kematian, kemudian lahir untuk kemudian mati. Proses duniawi itu membawa rasa sakit juga, penderitaan. Tetapi melihat ada anak yang lahir ke dunia, ada harapan, ada kehidupan. Ketika melihat ada kehidupan, ada sukacita. Sehabis kesulitan, ada kemerdekaan. Kita berharap duka cita ini bukan sesuatu yang kita hidupi melulu, terus-menerus, karena melulu pada kesalahan yang sama. Ada orang mengalami duka cita memang karena kesalahannya, tetapi tidak ada perbaikan dari waktu ke waktu. Nah, ternyata di balik semua penderitaan itu ada masa depan. Di balik atau di depan dari semua penderitaan ada saja harapan untuk lebih baik. Jadi ada saja penderitaan ini. Ada yang putus cinta misalnya ya, susah melupakan, susah. Sampai terbawa-bawa ke dalam pikiran hanya dengan melihat fotonya, postingannya, teringat cinta yang dulu pernah bersemi dan ingat bahwa sekarang dia sudah bersama yang lain. Sakit contoh. Tapi dalam waktu kita yakin akan ada kesembuhan semacam ini. Dalam waktu pelan-pelan. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Tetapi kita tidak bisa berhenti pada bahwa kalau ada kesedihan akan ada sukacita. Tidak sederhana itu juga. Pertama, mengimani bahwa Allah terlibat dalam hidup kita. Apa yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Ini kan aksi beriman. Yang kedua, untuk menghidupi cara beriman semacam ini, tentu dibutuhkan juga perjuangan dari pihak kita. Tetapi di balik perjuangan ini, apa yang memotivasi kita untuk berjuang? Keyakinan bahwa memang ada Allah yang memberikan sukacita kepada kita dalam kesulitan kita. Di tengah keluarga, soal ekonomi itu sesuatu yang sangat mendasar. Kesehatan, ada orang yang banyak uang tetapi kurang sehat. Ada yang sehat tetapi tak dapat rezeki cukup untuk menghidupi anak-anak. Kalau hanya diri sendiri, oke lah, masih bisa ke sana kemari. Tapi ini ada tanggung jawab. Itu membawa duka cita karena kita masih di dunia ini. Apa artinya? Masih harus makan, masih harus sekolah, masih harus memenuhi banyak kebutuhan. Tetapi dalam semuanya itu akan ada sukacita bila percaya dan meminta kepada Bapa sehingga diberikan, kemudian diberikan, dan juga menunjukkan iman, kepercayaan itu dalam semangat hidup dengan penuh harapan dan memang berjuang mencapai sukacita itu.
Roh Kudus menyertai kita dalam pencarian ini. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami. Seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.